So open the eyes of my heart, Lord. Just open the eyes of my heart, 'cause I wanna see you. Say I wanna see you. Terima kasih Bapak Ibu, dan kita mulai ya. Boleh next, Cid. Selanjutnya untuk doa pembuka, minta tolong Tante Tati. Kita akan berdoa bersama-sama dipimpin oleh Tante Tati. Oke, mari kita berdoa bersama. Thank you, Heavenly Father. We just want to give you praise and worship you, for you are our sovereign Lord, our majesty, and our love and our grace. We thank you for this opportunity that we can come together with you in your presence and to listen and to hear your message through Pastor Yoas. We thank you for his serving, that he is able to share with us that what you have spoken to him, and help us to be encouraged through this message, that we will be convicted, to be encouraged, and to grow in our faith, to know you more, to love you more, and also to love each other more. We just lift up Pastor Yoas at this time, and for all of us, that we open our hearts to you and to be able to remember what you have taught us through this seminar, and help us to act upon it and to use it in our daily lives. Lord, we just lift up to you Pastor Yoas, that he will be able to give us the message through your word, and also by your spirit, that he will speak on your behalf. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amin. Thank you, Tante Tati. Thank you. Selanjutnya, kita mau memuji Tuhan bersama-sama, dipimpin oleh Bona dan Cita. Silahkan, Bona dan Cita. Selamat sore, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Siapa yang berpegang Trust and Obey. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Thank you, Cita and Bona. Sebelum kita mulai seminarnya, Bapak Ibu ada beberapa hal yang mohon perhatian. Jadi selamat datang bagi Bapak Ibu yang tamu gitu ya. Jadi selamat datang di acara kami. Ada beberapa hal yang mohon perhatiannya. Apabila tidak sedang berbicara, mohon mikrofonnya bisa di-mute supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu jalannya acara. Selanjutnya, mohon menyalakan video supaya ada engagement nih gitu, walaupun kita suaranya nggak kedengeran tapi bisa lihat wajah masing-masing dan sekalian juga kenalan biar tahu muka deh gitu, siapa tahu nanti bisa ketemu offline gitu dengan Bapak Ibu yang ada di sini, terutama Bapak Ibu yang tamu. Selanjutnya nanti kita sewaktu-waktu silahkan dapat mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya bisa disampaikan melalui kolom chat gitu. Mohon Bapak Ibu agar menyampaikan pertanyaan dengan format hashtag gitu, tanda pagar tanya .2 pertanyaannya apa gitu, contoh, supaya nanti chatnya nggak tenggelam sama komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan yang lain. Jadi silahkan bertanya, mengajukan pertanyaan sewaktu-waktu melalui chat, formatnya hashtag tanya .2, lalu silahkan disampaikan pertanyaannya apa. Oke, selanjutnya. Jadi, selamat datang di Indonesian Home Fellowship XKBI SAPCKL. Jadi, untuk Bapak Ibu yang tamu, perkenalkan kami ini alumni atau lulusan ya, walaupun nggak ada lulus-lulusannya. Tapi kami dulu ini kenal dan kami saling bersekutu di dalam sebuah persekutuan yang namanya Indonesian Home Fellowship. Dulu ini merupakan bagian dari gereja St. Andrews Presbyterian Church di Kuala Lumpur. Gitu. Pada awalnya kami memulai kebaktian yang namanya kebaktian berbahasa Indonesia di St. Andrews, dan sekarang sudah menjadi gereja dengan nama GKBI, Gereja Kristen Berbahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu silahkan yang mungkin kebetulan ke Kuala Lumpur sedang mencari persekutuan berbahasa Indonesia, silahkan bisa bergabung dengan GKBI. Selanjutnya, perkenalan singkat atas bintang tamu kita sore hari ini. Selamat datang Pak Yowas. Selamat datang. Pak Yowas ini adalah pendeta jemaat di GKI Pondok Indah. Sekarang, kalau nggak salah, sudah menjadi guru besar ya Pak ya di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Terus bukunya Pak Yowas salah satunya lagi saya baca ini. Wah. Labirin Kehidupan Kedua, ini silakan tersedia di Topet Bapak Ibu. lagi ada promo dari official store BPK Gunung Mulia. Oke. Jadi silakan di order. Pak Yowas sudah menghasilkan atau memiliki karya-karya berupa buku-buku dan publikasi, Labirin Kehidupan, Menyemai Cinta, Merawat Damai, Imaginative Glimpse, itu kayaknya kalau nggak salah bahasa Inggris tapi udah ada terjemahannya sih gitu, yeah. Terus dan lain sebagainya. Selanjutnya sebelum kita mulai, jadi oke, selanjutnya silahkan Pak Yowas. Kita bisa mulai materinya, nanti udah bisa di-share screen ya. Oke, iya. Baik, terima kasih Ibu kita dan terima kasih para sahabat semua. Terima kasih untuk undangan ini. Saya sangat gembira dengan tema yang disampaikan, yaitu tentang authentic faith. Dan kalau kita bicara soal authentic faith, mungkin kebalikannya adalah fake faith. Iman yang fake, iman yang palsu. Nah, apa artinya authentic faith itu? Dan secara khusus kita akan membahas satu bagian dari Alkitab, yaitu dari surat Yakobus. Satu surat yang sangat problematis di kalangan gereja. Di dalam sejarahnya digumuli dan diperdebatkan apakah dia layak dan pantas untuk masuk ke dalam kitab suci kita. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita dari surat Yakobus pasal yang kedua. Surat Yakobus pasal yang kedua, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendownload presentasi yang saya siapkan, bisa downloadnya di bit.ly/ihffaith.
Oke, kita akan membaca Yakobus 2 ayat 17 sampai dengan 26. Namun sebelumnya saya undang kita semua untuk sekali lagi bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala anugerah yang memungkinkan kami hidup di dalam cinta kasih-Mu. Izinkanlah kami saat ini untuk menekuni sebagian dari sabda-Mu, membicarakan apa artinya kami hidup dalam iman yang otentik, berjuang melawan kepalsuan iman kami yang seringkali dikotori oleh motif-motif yang justru berlawanan dengan kehendak dan rahmat Tuhan. Oleh karena itu bersamalah dengan kami, dengan percakapan kami ini, agar kami disegarkan namun juga dibekali untuk lebih memahami apa artinya hidup dalam iman kepada Dikau. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat semua, saya akan membacakan Yakobus 2 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-26. Dan secara khusus ayat yang ke-26 menjadi fokus kita pada saat ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan cara demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saya ulangi ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, sahabat semua, kenapa tadi saya mengatakan bahwa surat Yakobus ini surat yang problematis? Sebab di dalam sejarah reformasi, ketika Martin Luther dipaksa untuk keluar dari gerejanya atau gereja Katolik Roma pada saat itu, lalu dia di dalam komunitasnya harus menegaskan bagian manakah yang menjadi kitab suci, apa yang disebut sebagai kanon, kumpulan kitab suci itu. Dan dia mengalami problem untuk menetapkan apakah surat Yakobus itu layak untuk menjadi bagian dari kitab suci. Oke, dia menulis begini, saya akan bacakan tentang surat Yakobus. Dia membandingkan dengan beberapa tulisan Yohanes dan Paulus, Injil Yohanes dan suratnya yang pertama, surat-surat Paulus khususnya yang dikirim ke Roma, Galatia, Efesus, dan surat Petrus. Ini semua adalah kitab-kitab yang menunjukkan kepadamu Kristus dan mengajarkan segala sesuatu yang perlu dan diberkati agar engkau mengetahuinya, bahkan jika engkau tidak pernah melihat atau mendengar buku doktrin lainnya. Oleh karena itu, surat Yakobus sungguh-sungguh sebuah surat jerami, an apostle of straw, dibandingkan dengan semua kitab itu.
Karena surat Yakobus tidak bersifat injili. Wah, ini menarik sekali. Ini sangat terkenal ucapan Martin Luther ini. Dia menuduh surat Yakobus ini surat jerami yang tidak mengandung Injil. Kita nggak menerima dan mendapatkan Injil di dalamnya. Kenapa? Salah satunya karena penekanan yang sangat kuat pada aspek perbuatan itu. Oke. Nah, dari mana dia mengatakan surat jerami? Karena dia sebenarnya mengutip dari Paulus sendiri. Paulus dalam 1 Korintus 3 mengatakan ayat 11 sampai dengan 13, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, ya, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jadi, menurut Luther, surat Yakobus ini tidak berkualitas injili, karena tidak bicara soal Injil Yesus Kristus. Dan apa Injil Yesus Kristus? Menurut Martin Luther, Injil yang bicara soal anugerah, soal rahmat Allah, soal grace. Sementara surat Yakobus tampaknya lebih dominan bicara soal perbuatan. Dan Martin Luther, seorang reformator yang sangat traumatik dengan pengalaman gerejawinya pada saat itu, dia harus berbenturan dengan tradisi masa itu, bukan tradisi Katolik selama 15 abad ya, tapi tradisi Katolik atau pengalamannya pada gereja Katolik pada masa itu saja, yang seakan-akan menekankan pentingnya perbuatan lebih daripada iman, begitu ya. Dan ini semakin parah lagi kalau kita membandingkan bagaimana surat Paulus yang sangat powerful menekankan sola gratia dan sola fide, hanya anugerah dan hanya iman itu, dibandingkan dengan surat Yakobus yang tampak menekankan perbuatan baik itu. Secara khusus, kalau kita bandingkan, menarik bagaimana Paulus dan Yakobus sama-sama memakai tokoh Abraham yang di dalam Kejadian disebutkan dibenarkan oleh Allah. Tetapi kedua tokoh ini, Paulus dan Yakobus, memberi alasan yang berbeda kenapa Allah membenarkan Abraham. Oke. Nah, kita bandingkan misalnya Roma pasal yang keempat, Paulus mengatakan begini, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka dia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Paulus dengan sangat serius menolak bahwa kebenaran Abraham di mata Allah itu ditentukan karena perbuatannya. Enggak, tapi karena imannya semata-mata. Tiba-tiba kita menemukan di dalam Yakobus satu perspektif yang totally different, kalau tidak mau dikatakan kontras gitu. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, Anda lihat bagaimana keduanya memakai satu teks yang sama. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat iman. Jadi kontras sekali ini dua orang tokoh gereja ini, yaitu Paulus dan Yakobus. Yang satu, Paulus tampaknya sangat menekankan hanya iman, bukan perbuatan. Yakobus menekankan perbuatanlah yang terpenting, begitu. Ya. Jadi pertanyaan ini digumuli sejak reformator yang pertama, yaitu Martin Luther. Sebenarnya dia bukan yang pertama, tapi yang paling terkenal pada masa itu. Tampaknya bertolak belakang, berseberangan secara frontal dalam memahami pembenaran oleh Allah itu. Ini seolah-olah iman versus perbuatan. Dan kalau menurut Luther kita menerima iman seperti yang diajarkan oleh kitab-kitab atau surat-surat Paulus,
maka tidak ada pilihan untuk menerima Yakobus juga. Ini akan mengganggu cara berpikir kita. Ya, karena itu dia cenderung untuk menolak surat Yakobus ini. Walaupun pada akhirnya dia menerima dengan terpaksa, tetapi awalnya demikian. Nah, pertanyaannya apakah memang Paulus dan Yakobus itu berseberangan secara frontal dalam memahami pembenaran oleh Allah itu? Tampaknya tidak, saudara. Kenapa tidak? Karena mereka ini tidak sedang bertinju satu dengan yang lain, tetapi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Arnott. Arnott mengatakan begini, Paulus dan Yakobus tidak berdiri berhadapan muka, konfrontasi, saling berkelahi. Namun mereka itu sebenarnya berdiri saling membelakangi, dan karena itu sepertinya beda arah. Tapi kenapa saling membelakangi? Karena mereka melawan musuh dari dua arah yang memerangi iman Kristen. Nah, musuhnya apa? Dua. Jadi iman Kristen itu selalu ingin mengutuhkan dua dimensi yang bisa dibuat bertolak belakang, tapi seharusnya saling menyatu, yaitu iman dan perbuatan. Sebab ada musuh-musuh yang terlalu menekankan salah satu dan terlalu meremehkan yang lain. Yakobus itu melawan satu kelompok yang disebut sebagai antinomianisme. Sementara Paulus melawan kelompok-kelompok Yahudi, ahli-ahli Taurat yang sangat legalistik. Yang penting adalah melakukan hukum Taurat. Gitu. Jadi mereka tidak berkonfrontasi satu sama lain, tapi mereka bertolak belakang dalam arti saling membelakangi karena di sisi ini ada musuhnya, yaitu legalis. Di sisi ini ada antinomian. Dan keduanya justru bekerja sama. Begitu. Nah, para ahli kemudian bahkan menunjukkan bahwa Yakobus menulis suratnya ini kepada jemaat yang banyak dipengaruhi bahkan oleh pengikut Paulus yang ekstrim. Bukan Paulus sendiri, tapi pengikut Paulus yang ekstrim. Yang karena Paulus terlalu menekankan hanya iman, lalu semacam merendahkan perbuatan baik begitu. Nah, itu datang ke gereja tempat Yakobus itu melayani dan menjadi ekstremis, menjadi fanatik dan fundamentalis begitu. Ya. Nah, apa sih antinomianisme itu? Antinomianisme ini sebuah kelompok yang percaya bahwa perbuatan berdasarkan hukum, ya, nomos, itu nggak berguna. Makanya disebut antinomos, antinomianisme. Sebab hanya iman yang menyelamatkan, bukan perbuatan. Nah, itu dilawan oleh Yakobus dengan berkata, oh salah, perbuatan itu justru bukti iman. Sebaliknya, Paulus konteksnya lain. Musuh Paulus adalah para legalis. Nah, legalisme itu adalah sebuah pemahaman yang percaya bahwa keselamatan itu datang dari perbuatan yang diatur oleh hukum Taurat. Tanpa terkait dengan iman seseorang. Pokoknya ini bukan soal kamu percaya atau tidak percaya. Ini soal kamu patuh atau tidak patuh pada apa yang tertulis. Kita ingat bahwa Paulus berhadapan dengan legalisme ini begitu kuat. Dia sendiri seorang legalis sebelum bertemu dengan Yesus dan percaya kepadanya. Dia memaparkan, bukan, aku ini orang Israel, suku Benyamin, keturunan disunat pada hari yang ke-8. Dia daftarkan semua kebaikan-kebaikan hidupnya itu. Tapi at the end, kemudian dia berkata, apa yang dulu ku anggap berharga, sekarang itu semua tampak seperti sampah. Oke, dia melawan legalisme habis-habisan. Kata sampah itu terjemahan LAI yang terlalu halus, karena dalam bahasa aslinya sebenarnya memakai kata yang saya nggak tahu boleh diucapkan. Ini direkam nggak sih? Direkam ya. Kata yang artinya kotoran manusia, ya, TAIK. Jadi begitu kasar Paulus untuk menunjukkan sesuatu yang tadinya dia anggap begitu berharga dan bernilai, yaitu melakukan dalam kepatuhan hukum-hukum agama. Jadi ini dua orang ekstrim, Bapak Ibu, dua orang ekstrim.
karena menghadapi dua pandangan ekstrim. Nah, ketika keduanya kita gabungkan bersama-sama menjadi utuh. Begitu. Nah, Martin Luther sendiri sebenarnya juga tidak ingin mengatakan bahwa iman itulah yang satu-satunya, ya, tanpa perbuatan, dan itu sebabnya dia akhirnya menerima surat Yakobus, karena dia sebenarnya punya prinsip. Kita semua memahami beberapa sola yang ada dalam gerakan reformasi. Mohon maaf untuk para sahabat Katolik yang mungkin tidak terlalu akrab dengan beberapa pandangan ini, tapi dalam tradisi reformasi disebut sola gratia, hanya karena anugerah Allah, sola fide, hanya karena iman, ya, sola scriptura, hanya karena Alkitab. Tapi sebenarnya dalam tulisan Paulus, sola fide itu, atau sola gratia, atau sola scriptura tidak lalu titik, tapi selalu koma. Misalnya, ketika bicara bahwa kita ini diselamatkan hanya karena iman, sola fide, koma, sed fide numquam sola. Artinya, ya, hanya iman saja yang menyelamatkan, koma, tetapi sed fide, iman, numquam, tidak pernah sola. Iman tidak pernah sendirian. Jadi benar kita diselamatkan karena iman, tapi yang namanya iman yang otentik itu nggak pernah sendirian. Dia selalu didampingi atau dia selalu dimanifestasikan oleh perbuatan baik. Ya. Dan itu pandangan Luther. Demikian juga untuk sola-sola yang lain. Betul, sola gratia hanya karena anugerah, tapi anugerah nggak pernah sendirian. Anugerah selalu hadir dalam iman. Bahkan iman adalah bagian dari anugerah. Ya, Paulus misalnya mengatakan di Efesus, kita dibenarkan karena iman, tetapi itu bukan hasil perbuatanmu. Itu adalah pemberian Allah. Jadi kenyataan bahwa kita bisa beriman, itu pun adalah anugerah Allah. Sola fide. Hanya iman, tapi benar, iman itu juga tidak pernah sendirian, dia selalu dibarengi dengan perbuatan. Sola scriptura, benar, tapi Alkitab nggak pernah bisa kita baca tanpa tradisi. Solus Christus, benar, bahwa hanya Kristus yang menyelamatkan, tapi Kristus nggak pernah sendirian. Selalu ada solus spiritus, Roh Kudus yang bekerja, mengerjakan keselamatan di dalam Kristus. Nah, sayangnya banyak orang Protestan belakangan ini atau di masa modern ini yang tidak membaca Martin Luther langsung dan kemudian hanya suka dengan slogan-slogan itu, sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, dan tidak memahami pemahaman teologi Luther secara umum. Ya. Nah, itu catatan saya tentang iman menurut Martin Luther, tapi juga menurut Paulus, dan kenapa itu membuat kita tidak lagi bisa membenturkan iman dan perbuatan menurut Paulus dan Yakobus. Oke. Nah, kenapa juga ini tidak bisa dibenturkan? Karena hal lain yang harus saya jelaskan, Bapak Ibu Saudara, yaitu bahwa kata kebenaran atau pembenaran yang sama-sama dikutip tadi oleh Paulus di dalam Roma 4 maupun Yakobus dalam Roma 2 sama-sama mengutip ayat yang sama, tapi konsep pembenaran atau kebenarannya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena menurut Paulus kita ini dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Jadi bagi Paulus itu pembenaran itu selalu di hadapan Allah, karena Allah yang membenarkan. Dalam hal ini Abraham, karena dia percaya penuh kepada Allah. Coba lihat misalnya Roma 4 ayat yang kedua yang tadi kita sudah kutip itu. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Jadi bagi Paulus,
pembenaran itu di hadapan Allah. Kita dinyatakan benar salah oleh Allah. Tapi konteks Yakobus lain. Konteks Yakobus itu yang disebut kita ini orang Kristen benar atau tidak, itu soal membuktikan iman kita di hadapan sesama. Maka Abraham dibenarkan oleh Allah karena apa? Karena dia sudah membuktikan imannya melalui perbuatan yang ditonton orang lain. Nah, mana yang betul? Dua-duanya betul. Oke? Bahwa kita memang benar, dibenarkan oleh Allah, tetapi hasil pembenaran itu harus kita tampilkan di hadapan orang lain, dan otentisitas iman itu harus terbukti dalam pergaulan kita setiap hari itu. Itu sebabnya konteksnya jelas. Dalam Yakobus 2 ayat 18 dikatakan begini, tetapi mungkin ada orang berkata. Jadi ini dalam rangka menjawab orang yang menggugat iman kita. Padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi orang benar menurut Yakobus itu adalah orang yang bisa membuktikan di hadapan orang lain apa yang tersimpan di dalam perbuatan itu. Begitu. Bagi Paulus ini urusannya pertama-tama dengan Allah. Jadi dua hal yang berbeda, tapi bukan dua hal yang bertentangan. Karena ini dua hal yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Begitu. Oke. Nah, ini catatan yang kedua yang semoga bisa makin mengutuhkan kita apa artinya iman dan perbuatan itu. Nah, catatan yang ketiga, pokok yang ketiga yang sangat penting juga adalah ada aspek lain yang jarang kita lihat, dan ini muncul dalam kitab Ibrani. Dan sekali lagi Abraham dipakai di sana, Bapak Ibu Saudara. Abraham dikatakan dalam Ibrani, mohon maaf saya melebar ke Ibrani, tapi ini penting sekali. Kalau Anda lihat Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-11, maka jelaslah di sana bahwa bicara soal iman Abraham, tapi iman di sana bukan soal iman seperti yang dipahami oleh Paulus, percaya pada karya anugerah Allah di dalam Yesus, tetapi iman Abraham dalam Ibrani ini dikaitkan dengan janji masa depan. Janji masa depan. Jadi Anda lihat polanya dalam ayat 8 sampai dengan yang ke-18 ya, bukan sampai dengan ayat yang ke-11. Iman Abraham itu disebut iman karena itu bicara soal janji Allah. Janji Allah. Percaya pada apa yang belum kelihatan itu. Ya. Kenapa demikian? Karena itulah definisi iman menurut Ibrani. Kalau kita ingat Ibrani 11 ayat yang pertama, ya. Ini ayat favorit banyak orang, saya bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, aspek masa depan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa tidak kita lihat? Karena ada di masa depan. Jadi, tiba-tiba punya tiga sisi nih. Imannya Paulus, imannya Yakobus, imannya Ibrani. Imannya Paulus ini bicara soal percaya pada karya penyelamatan Allah dalam Yesus, dibenarkan. Imannya Yakobus ini iman yang kemudian teraktualisasi dalam perbuatan. Imannya menurut penulis Ibrani adalah iman yang memandang ke depan karena janji Allah yang sudah diberikan. Dan iman yang menggerakkan pengharapan itu. Jadi beda-beda saudara. Nah, yang mau saya katakan adalah jangan melakukan simplifikasi terhadap iman, karena iman itu ternyata sangat kompleks. Dalam tradisi Kristen, iman itu dikenal dengan 3 dimensi. Itu iman bisa berarti noticia, notice, ya. Jadi isi iman, apa yang kita percaya, doktrin, ya.
Allah Tritunggal, Yesus Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya, itu isi iman, itu iman yang kognitif kita pahami, seperangkat doktrin dan lain sebagainya. Tapi iman bukan cuma itu, iman juga berarti asensus. Apanya itu kemudian kita terima dan kita believe, ya, aku percaya. Jadi kalau setiap minggu Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dalam ibadah dan berkata, aku percaya kepada Allah, itu asensus. Tanpa kita berdiri, apa yang kita ucapkan, itu memang sudah iman Kristen. Segala abad dan tempat. Ada atau tidak ada orang. Tapi begitu kita berdiri dan mengucapkan itu, maka isi iman Kristen itu menjadi imanku. And I believe in those doctrines. Tetapi ada aspek yang ketiga, yaitu bahwa iman yang kemudian kita percaya itu aktualisasi ke dalam gaya hidup dan penyerahan diri. Trust, ya. Dan obey. Jadi perbuatan yang menunjukkan bahwa I believe in those doctrines. Itulah yang disebut sebagai fiducia. Oke. Nah, kita sudah membaca tadi bahwa ada dua elemen dari Yakobus dan Ibrani. Yaitu yang pertama adalah iman sebagai pengharapan, sebagai spes dalam bahasa Latinnya. Maka para teolog memasukkannya ke dalam aspek yang kedua, yaitu bahwa ketika kita meyakini isi doktrin, itu termasuk juga meyakini bahwa doktrin ini sungguh-sungguh akan terpenuhi di masa depan. Dan ketika kita bicara soal opus, perbuatan, dalam bahasa Latinnya opus, sebagaimana yang muncul dalam surat Yakobus, maka perbuatan itu adalah elemen tidak terpisahkan dari aspek ketiga atau dimensi ketiga dari iman itu sendiri, yaitu fiducia. Jadi kalau kita semua adalah orang-orang yang mempercayakan diri pada Allah, sikap mempercayakan diri itu tampil dalam tindakan. Begitu. Ya. Jadi makin utuhlah kita melihat. Jadi selama ini hanya dilihat 3 aspek dari iman, notitia, assensus, fiducia. Anda boleh menambahkannya menjadi 4 spes, 5 opus, atau tetap 1, 2, 3 dengan catatan spes itu menjadi bagian dari assensus dan opus itu menjadi bagian dari fiducia. Begitu. Dan kelima-limanya atau ketiga-tiganya adalah iman yang utuh. Dan ketika iman itu utuh, iman itu menjadi otentik. Nah, baik, mari kita kembali ke ayat 26, Bapak Ibu Saudara. Dan ini catatan saya yang terakhir sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Ayat yang ke-26, kotak paling bawah nomor 2. Ya, ini ayat nats kita. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini menarik sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yakobus mengatakan betapa pentingnya mengutuhkan iman dengan perbuatan, sebab salah satu tanpa yang lain itu adalah kematian atau mati. Dia menggambarkannya seperti tubuh tanpa roh. Kenapa ini menarik? Karena Yakobus memperlihatkan bahwa dalam kekristenan tubuh dan roh itu bukan 2 hal yang terpisah. Bukan tubuh plus roh. Tetapi bayangan kita selalu harus mengatakan begini, bahwa manusia itu adalah tubuh yang meroh. In-spirited body. Sekaligus, bukan plus ya, sekaligus roh yang menubuh. Embodied spirit. Dengan kata lain, Yoas ini utuh satu. Yoas ini sekaligus tubuh yang meroh dan roh yang menubuh. Nah, sama seperti itu, maka iman itu harus iman yang berbuat dan perbuatan yang imani. Ini bukan soal memilih mana iman, mana perbuatan. Ini bukan soal memilih satu kali kita beriman tanpa perbuatan, kali lain
perbuatan tanpa iman. Setiap kita beriman harus tampil dalam perbuatan. Setiap kali kita berbuat, itulah perbuatan imani kita. Ya. Nah, jadi keutuhan itulah yang mau ditunjukkan oleh penulis Yakobus. Nah, kalau kita telusuri lebih jauh lagi, tubuh yang meroh dan roh yang menubuh ini kenapa begitu iman Kristen? Karena ini bicara soal who God is, siapa Allah. Kita ingat bahwa kenapa kekristenan percaya manusia itu utuh, tapi multidimensional, tubuh yang meroh dan roh yang menubuh. Karena dalam doktrin Kristen itu menunjukkan kesatuan dari dua pribadi Allah yang diutus oleh pribadi pertama, yaitu Sang Bapa. Sang Bapa mengutus anaknya dalam kuasa Roh Kudus. Kristus itulah yang mendaging, Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia, menjadi daging, dan roh itu spiritual. Dan keduanya tidak pernah terpisah. Kristus dan roh selalu bersama-sama. Inilah sebuah prinsip yang disebut sebagai perikoresis. Mohon maaf untuk istilah yang agak asing ini. Apa itu perikoresis? Yaitu ketika tiga pribadi Allah Tritunggal ini tidak pernah terpisah, saling memasuki. Dan kita katakan satu Allah. Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya. Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Itu perikoresis. Yang satu di dalam yang lain dan tidak pernah terpisah satu-satu. Manusia diciptakan menurut gambar Allah semacam ini. Maka manusia adalah kesatuan yang tidak pernah terpisah-pisah. Tubuh yang meroh dan roh yang menubuh. Maka penulis Injil Yakobus juga ingin mengatakan, iman dan perbuatan itu tidak pernah terpisah. Iman yang berbuat dan perbuatan yang imani. Begitu kira-kira saudara. Nah, lebih lagi, kita harus menengok tujuan utama dari surat Yakobus ini. Di Yakobus 1. Ini benar-benar yang terakhir, saya janji. Ya, kita baca 4 ayat yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu ya. Jadi ini soal iman. Ini kitab iman, bukan kitab perbuatan. Imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak berkekurangan sesuatu apapun. Jadi jelaslah bahwa surat Yakobus ini surat iman, tapi iman yang sempurna. Kata sempurna dalam bahasa aslinya adalah teleios, yang artinya utuh. Apa pendeta? Iya. Itu kayaknya bukan Ibrani deh, Yakobus. Sorry. Iya. Iya, saya salah tulis. Iya. Saya... Ya, Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Oke, dengan kata lain, kita harus bicara soal authentic faith, sekaligus juga authentic work, dan itu semua muncul karena authentic grace dari Allah. Kira-kira begitu yang bisa saya bagikan, kita bisa ngobrol bersama-sama. Terima kasih Pak Yoas atas penjelasan yang sangat komprehensif dan mendalam ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman, Bapak Ibu, Om Tante yang mau bertanya bisa diajukan melalui chat di Zoom dengan format #tanya_2, silahkan diketik pertanyaannya. Sepertinya udah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih, Om Bram. Ada dua, Pak Pendeta. Yang pertama, saya bacakan aja Pak. Ya, Yang pertama, saya langsung ungkapkan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kalau kita mati berarti tubuh kita terpisah dari roh? Jadi kemana roh itu pergi? Pertanyaan kedua, bagaimana dengan orang jahat tetapi dia percaya pada Yesus? Apakah akan diselamatkan kalau dia mati sebelum dia bertobat? Silakan Pak Pendeta. Pertanyaan yang pertama ini sangat singkat tapi jawabannya sangat panjang.
Saya nggak tahu apakah teman-teman pernah mendengar seorang pendeta atau pendeta manapun yang menguburkan orang, kemudian berkata, jemaat yang terkasih, saudara-saudara yang berduka, kekasih kita, tubuhnya telah mati, tapi rohnya kembali pada Allah, gitu ya. Kalau ada itu sebenarnya pendeta bukan pendeta Kristen, tapi pendeta Platonis. Apa itu Plato? Plato adalah seorang filsuf yang hidup sebelum Yesus. Plato dan Neoplatonisme, pemahaman yang memperbarui pemahaman Plato itu percaya bahwa roh itu sifatnya kekal. Kenapa? Karena keluar dari Allah dan karena itu bersifat ilahi juga. Dan roh yang kekal itu turun, ditangkap oleh tubuh yang kotor berdosa. Dan kalau mati, tujuan hidup manusia adalah roh itu kembali pada Allah dan tidak pernah mati. Tubuhnya yang luruh dan hancur. Itu Plato dan bukan Kristen. Kristen meneruskan pemahaman Yahudi. Di dalam keyahudian, sejak perjanjian lama, manusia itu dilihat sebagai keutuhan yang tidak terpisahkan dan diberi hidup oleh Allah. Jadi, di dalam kekristenan dan keyahudian, tubuh itu adalah tubuh yang meroh dan roh itu adalah roh yang menubuh. Sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bedanya Kristen dengan Yahudi adalah bahwa Yahudi percaya kalau Yoas itu mati, selesai, titik, tidak ada kebangkitan. Keyahudian belakangan baru bicara soal kebangkitan. Tapi aslinya Yahudi itu kalau mati, masuk ke dunia orang mati dan selesai. Nah, di dalam kekristenan sejak Yesus Kristus yang bangkit itu, maka kita percaya bahwa yang mati itu sama seperti orang Yahudi, selesai. Tapi ada kebangkitan setelah kematian. Nah, apa yang dibangkitkan? Yoas yang mati itu mati sepenuhnya, dan pada detik itu jugalah Yoas yang mati itu dibangkitkan bersama Kristus. Jadi inti dari iman Kristen bukanlah kapan aku dibangkitkan, tetapi bersama siapa aku hidup, bersama siapa aku mati, dan bersama siapa aku dibangkitkan, yaitu bersama Yesus Kristus. Jadi pemahaman Platonisme yang disebut dualisme, ya, ini terpisah, itu musuh terbesar kekristenan. Sebab kekristenan percaya bahwa hidup itu utuh, dan dalam keutuhan dia mati, dalam keutuhan dia dibangkitkan bersama dengan Kristus. Begitu Pak Nurdin. Itu sebabnya kekristenan sangat menghargai tubuh dan roh sekaligus. Sebab dualisme itu akan menghasilkan kekristenan yang terlalu spiritual, tapi yang jasmaniah tidak dihargai. Kenapa yang jasmaniah ini berharga? Karena kesatuan tubuh itu dan roh itu. Begitu. Kira-kira jawaban singkatnya begitu. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan orang jahat tetapi dia percaya kepada Yesus? Apakah akan diselamatkan kalau dia mati sebelum dia bertobat? Jawaban singkat saya adalah, izinkanlah Allah yang menentukan soal keselamatannya. Oke? Saya tidak berada pada posisi menentukan secara doktrinal apakah dia selamat atau tidak, selain mengatakan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang pengalaman penjahat yang dipaku, disalib di samping Yesus, yang pada hari kematiannya itu dia kemudian disapa oleh Yesus dan berkata, pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus itu. Jadi pada titik itulah kemudian muncul pengharapan kita bahwa orang sejahat apapun di ujung harinya dia kemudian berjumpa dengan Yesus, ya, dan kemudian dia memperoleh anugerah itu. Tetapi kita tidak berada pada posisi untuk memastikan, ya, apakah dia selamat, apakah dia tidak selamat. Sebab apa? Sebab Yesus bicara pada orang itu person to person. Dan dari situ kita nggak boleh membuat semacam formula yang sifatnya universal. Apa yang bisa kita universalkan adalah
bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah yang diterima oleh iman. Persoalannya adalah iman, satu, iman itu adalah bagian dari anugerah Allah. Dua, kita tidak pernah bisa menjudge iman seseorang itu, apakah dia otentik atau tidak otentik begitu. Oke, maka kita sangat bergantung pada ini, anugerah Allah itu. Begitu kira-kira untuk Pak Jarwo. Bukan, Pak Ricky. Ya, Ya. oke. Pak Jarwo, berikutnya bertanya juga, penulis surat Yakobus ini apakah Yakobus anak Alfeus, kakaknya Matius, atau Yakobus anak Zebedeus? Pertanyaan dari Pak Happy, kalau gereja terlalu kaku dengan liturgi, sementara pertumbuhan iman jemaat tidak terlalu menerapkan, inikah gejala menyimpang dari iman otentik? Bagaimana kita harus bersikap? Monggo, Pak. Oke, iya. Soal kepengarangan dari Yakobus ini memang banyak sekali perdebatan yang muncul di kalangan para ahli. Pandangan yang pertama adalah bahwa ini pandangan yang kuno, bahwa dia ditulis oleh Yakobus, saudaranya Yesus. Tetapi pandangan yang kedua adalah bahwa sebenarnya ini bukan Yakobus yang tercatat dalam Alkitab, dan itu sesuatu yang sangat lazim pada saat itu, ya. Jadi ya, nama Yakobus itu disebut, tetapi sebenarnya bukan Yakobus. Itu yang disebut sebagai pseudonymus. Jadi pseudonymus itu nama bukan palsu, ya. Ya, nama palsu sebenarnya artinya, tetapi untuk memberi otoritas kepadanya. Nah, kita semua tidak pernah tahu siapa yang sesungguhnya Yakobus itu. Para ahli berspekulasi. Yang bisa kita catat di sini sebenarnya hanya Yakobus 1 ayat yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. That's it. Gitu. Sementara Yesus sendiri punya dua rasul, dua murid yang bernama Yakobus, ya. Yakobus anak Zebedeus, saudaranya Yohanes, ya, kalau nggak salah, ya, dan anak Alfeus. Gitu. Jadi kita nggak pernah tahu sebenarnya siapa orang ini, dan menurut saya juga tidak terlalu signifikan mengapa kita harus tahu begitu. Kecuali kalau kita memang ingin mendalami, maka banyak sekali literatur yang menjelaskan itu. Ya. Oke. Pertanyaan dari Ibu Happy, kalau gereja terlalu kaku dengan liturgi, aturan, akta. Bapak. Oh, Bapak. Oh, saya Ya. minta maaf. Ya. Ya. Sementara pertumbuhan iman jemaat tidak terlalu penerapannya, ini kan gejala menyimpang dari iman yang otentik. Sebagai jemaat kita harus bersikap bagaimana? Well, kaku, terlalu kaku, kurang kaku, agak luas dan lain sebagainya itu kadangkala relatif, Pak. Kenapa relatif? Saya ingin mendekatinya dengan cara begini. Ternyata orang Kristen itu tipe spiritualnya itu macam-macam. Oke? Ada orang Kristen yang tipe spiritualnya itu satu, kognitif. Dia intelektual. Dia mencintai Allah dengan cara PA, ikut seminar, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, tipe spiritualitas yang ekspresif. Yang suka dengan sentuhan roh, lalu kalau nyanyi, tepuk tangan, wah, menari, dan wah, sangat ekspresif. Seperti gereja karismatik. Kalau yang pertama itu seperti gereja reform. Wah, ya. Yang ketiga, meditatif. Doa semalam suntuk, doanya malam, aminnya pagi, gitu. Suka sekali doa spiritual gitu. Yang keempat, tipe spiritualitas yang sifatnya itu simbolis. Lihat salib, menangis, pakai bunga, patung. Yang kelima, tipe spiritual yang sifatnya liturgis, tertata. Nah, ini yang kaku itu. Kaku itu setertib mungkin itu ekspresi iman, dan buat mereka itu sungguh-sungguh mencintai Allah. Tertib,
Roh itu membawa ketertiban katanya. Yang keenam, tipe spiritualitas yang sifatnya itu naturalis. Apa itu? Dia nggak suka dengan gereja, gedung yang superficial. Ada lagi tipe aktivis. Ada bencana alam, dia keluar, dia layani. Dan macam-macam. Setidaknya ada 8 atau 9. Nah, bagi orang yang sifatnya ritualis liturgis, semakin kaku, semakin menunjukkan cinta pada Tuhan. Tapi untuk yang lain, justru mereka nggak suka dengan yang kaku-kaku ini. Misalnya yang meditatif, yang penting itu. Atau yang ekspresif. Ekspresif itu harus luas dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Nah, bagi orang yang liturgis, ritualis, maka yang kaku ini justru menumbuhkan iman dia. Begitu. Jadi jangan terlalu melihat bahwa yang kaku ini kemudian pasti tidak baik. Ya, okay. Yang tidak baik adalah ketika liturgi yang oleh kelompok yang lain dianggap kaku ini hanya itu yang muncul, tidak dibarengi dengan perbuatan, pemahaman, kemudian cinta pada alam, tindakan nyata dan lain sebagainya. Oke, nah tipe spiritualitas yang berbeda-beda ini sebenarnya adalah dimensi dari iman yang menyatu semua. Ketika salah satu muncul kaku tanpa dibarengi dengan yang lain, nah itulah yang kemudian menjadi salah. Dan kalau gereja kita hanya menekankan itu, ya kita kritik. Karena gereja itu kemudian menjadi gereja yang tidak bertumbuh secara utuh dan sempurna. Demikian juga ada gereja yang terlalu ekspresif, tapi tidak bertumbuh dalam knowledge, tidak bertumbuh dalam tindakan nyata, aktivis. Itu pun sama salahnya, begitu. Begitu kira-kira Pak Happy, ya. Jadi ada gereja yang memang ritualnya sangat kenceng, dan itu baik. Kalau dibarengi dengan aspek-aspek iman yang lain, ya. Lalu soal Anda merasa nyaman atau tidak dengan liturgi yang kaku atau liturgi yang strict atau tidak. Itu biasanya di gereja-gereja yang disebut high church. Gereja Katolik, gereja Anglican, itu high church, kaku gitu. Tertib. Ya. Tapi Katolik kan bukan hanya menekankan liturgi. Mereka punya tindakan sosial, mereka punya pemahaman iman dan lain sebagainya. Jadi sedapat mungkin utuh. Begitu Pak Happy. Lanjut, ini sebenarnya kan janjiannya ada hashtag, tapi saya anggap ini pertanyaan lah. Oke, dari Pak Bob ya. Ya, kalau tubuh dan roh selalu bersama, bagaimana dengan dari debu kembali ke debu? Bukankah tubuh akan habis lenyap? Langsung pertanyaan kedua dulu Pak. Ya, apakah prinsip yang bisa kita pegang dalam perjalanan iman pribadi supaya kita tidak jatuh pada ekstrim yang satu atau pada ekstrim yang lain? Itu sesuai dengan paparan Bapak. Silakan Pak. Ya, makasih. Ini sebenarnya muncul di banyak tempat, debu kembali ke debu, salah satunya di pengkhotbah kalau saya nggak salah ya. Jadi kenyataan bahwa manusia itu adalah debu, itu ingin menunjukkan bahwa kita ini bukanlah makhluk hidup jika tidak diberi kehidupan oleh Allah. Ya, pengkhotbah mengutip ini dari Kejadian 2 ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah, kemudian memberikan apa? Nafas kehidupan. Nah, kata nafasi di sana itu bukan ruah atau roh, tapi nafas. Apa itu nafas? Nafas itu bukan nafas ini seperti itu saja, tetapi juga artinya kehidupan. Jadi, mau dikatakan bahwa manusia itu barulah hidup kalau Allah yang menghidupkan dia. Manusia dalam totalitasnya inilah manusia yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tanpa Allah, sepenuhnya juga mati. Begitu. Tidak ingin dikatakan bahwa manusia ini ada aspek debu, aspek jasmania, dan aspek roh. Rohnya itu dari Allah. Karena itu bahaya sekali. Kalau roh itu adalah bagian dari Allah, maka ada yang kekal selain Allah.
yaitu roh manusia. Dan itu menduakan Allah. Karena dalam kitab suci, hanya Allah lah yang kekal. Manusia tidak boleh kekal. Karena manusia adalah ciptaan. Begitu. Jadi pengakuan bahwa manusia itu adalah debu sebenarnya ingin mengatakan bahwa manusia itu dalam totalitasnya bergantung kepada si pemberi hidup, yaitu Allah itu sendiri. Begitu kira-kira Pak Bob. Ya. Nah, Ibu kita menanyakan apa prinsip yang bisa kita... Oh, sorry. Iya, Ibu Gita. Ibu kita ya, apa prinsip yang bisa kita pegang dalam perjalanan iman pribadi supaya tidak jatuh dalam ekstrim yang satu atau ekstrim yang lain, antinomian dan legalis. Oke, percaya atau tidak, kita ini kalau bicara dua ya, sebenarnya kan macam-macam. Kalau kita lihat ada 8 tadi itu ya, atau 9. Iman perbuatan, kemudian legalisme dan antinomianisme. Percaya atau tidak, setiap orang itu punya kadar yang cenderung pro ke salah satu dan agak kurang yang lain. Ada orang-orang yang lebih suka, yang penting iman lah, perbuatan itu udahlah giliran orang lain lah. Tapi ada orang yang enggak, yang penting ini buktinya. Itu dalam pergaulan kita selalu melihat orang-orang yang condong begitu. Disitulah sebenarnya gereja bermain, komunitas bermain. Bagi orang-orang yang cenderung antinomian, maka dia harus ditemani orang-orang yang cenderung legalis. Supaya bisa check and balance. Supaya bisa di-counter gitu. Untuk orang-orang yang cenderung hanya mau, yang penting imanku bertumbuh tanpa pembuktian melalui perbuatan, dia harus ditantang terus, di-challenge terus oleh orang-orang yang berkata, yang penting itu kan bukti nyata. Buktinya apa kamu itu murid Tuhan? Nah, orang-orang kayak gitu harus berteman dan kemudian saling mengganggu, saling menantang dan saling mengutuhkan begitu. Oke. Persoalannya adalah kita ini cenderung mencari gereja yang cocok dengan tendensi kita. Nah, orang-orang yang cenderungnya, saya hanya mau pertumbuhan iman, cari gereja yang nyaman kita di sana. Ya. Itu manusiawi, tapi itu tidak terlalu berfaedah menurut saya. Carilah gereja yang justru mengganggu kenyamanan Anda, karena itu justru akan mengutuhkan Anda, begitu. Ya. Begitu Bu kita mungkin yang bisa saya jawab. Makasih Pak Pendeta. Saya ngambil privilege ikut nanya lah Pak. Siap Pak, siap. Iman dan ketaatan menghasilkan mujizat, itu yang saya pernah dengar. Saya mau balik, apakah artinya kita tidak akan mengalami mujizat kalau tidak beriman? Wah, ini pertanyaan menarik sekali. Makasih Pak. Mujizat itu dalam bahasa Latinnya itu miraculum, itu artinya keterpesonaan. Jadi sesuatu disebut mujizat kalau dia membuat kita terpesona pada Allah. Ya, maka apa yang membuat Anda terpesona? Kalau ada orang sakit jantung, sudah stroke, kemudian pendeta doakan, dan kemudian dia sembuh, itu mukjizat bukan? Mukjizat ya? Oke. Kalau orang naik pesawat terbang, pesawatnya jatuh, semua mati, kecuali dia, mukjizat atau tidak? Ya buat saya iya Pak. Buat yang nggak mati mukjizat. Iya. Buat yang mati lain soal. Kalau ada anak Anda nggak belajar, hari ini ujian, tiba-tiba gurunya sakit dan nggak masuk, itu mukjizat bukan? Nggak berani. Oke. Jadi seringkali mukjizat atau tidak itu ditentukan dari siapa yang diuntungkan. Oke. Nah, secara objektif bagaimana? Kalau kita membaca Alkitab, khususnya Injil Yohanes, ada satu kata yang dipakai untuk menunjuk pada mukjizat, yaitu tanda. Kata tanda dalam bahasa aslinya semeion, semeia. Itu adalah sesuatu, ya, mukjizat, tanda yang menunjuk kepada arah lain. Arah lain itu apa? Mari kita lihat Yohanes, Injil Yohanes, dan kita tahu tanda yang pertama dilakukan di mana? Di Kana.
ketika air menjadi Air jadi anggur. anggur, betul. Nah, kalau kita lihat Yohanes bagian paling belakang, ketika dia menutup Injilnya, Yohanes 20, Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-30 dan 31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi Injil Yohanes adalah Injil tanda-tanda. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya, nah ini menunjuknya kemana? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Coba perhatikan strukturnya. Tanda diberikan supaya apa? Supaya kamu percaya. Jadi tanda muncul, hasilnya apa? Percaya. Bukan kamu percaya, lalu mukjizat atau tanda muncul. Tanda itu muncul supaya kamu percaya. Itu tujuan subjektif buat kita. Kita percaya. Jadi mana duluan? Tanda dulu atau percaya dulu? Tanda dulu baru percaya. Oke? Nah, tujuan objektif, kalau tadi subjektif, aku percaya, tujuan objektifnya apa? Untuk menunjuk kepada Yesus adalah Mesias Anak Allah. Jadi melalui yang subjektif, saya percaya Yesus itu adalah Mesias Anak Allah. Pertanyaannya begini, kalau saya bisa percaya tanpa tanda, apakah saya masih butuh tanda atau tidak? Enggak. Tanda itu seperti kalau kita di mana? Kita di Bandung, lalu ke sana Dago, ada tanda Dago ke arah sana. Kalau kita setiap hari lewat ini, kita masih butuh tanda itu enggak? Enggak lah. Oke? Karena kita penduduk Bandung. Tanda itu tiba-tiba salah. Kita juga udah tahu, enggak, Dago yang benar ke sana, ke kanan, bukan ke kiri. Walaupun tandanya salah. Oke, jadi kalau kita bisa percaya tanpa mukjizat, maka percayalah. 2. Tujuan objektifnya adalah menunjuk kepada Yesus Mesias Anak Allah. Apakah kalau tidak ada mukjizat, Yesus tiba-tiba tidak menjadi Mesias Anak Allah? Kan enggak, dia tetap adalah Mesias Anak Allah. Ada atau tidak ada tanda. Jadi fungsi tanda, fungsi mukjizat sebenarnya adalah membuat kita percaya bahwa Yesus Anak Allah dan menunjuk kepada kemesiasan dan keanak-allahan Yesus. Begitu. Jadi dia hanya punya fungsi itu. Maka saya selalu mengatakan berbahagialah teman-teman kalau Anda tetap percaya walaupun tidak ada mukjizat. Karena itu adalah mukjizat yang terbesar. Celakalah Anda kalau Anda hanya bisa percaya kalau ada mukjizat. Maka Allah mungkin akan kasih Anda mukjizat daripada Anda nggak percaya. Oke? Jadi jangan belagu kalau gua dapat mukjizat dari Allah, lu enggak. Itu artinya lu nggak percaya kalau nggak kasih mukjizat. Kalau kita nggak dapat mukjizat, kita tetap punya iman pada Allah dan percaya Yesus itu Mesias Anak Allah, ngapain dapat mukjizat? Begitu kira-kira, Pak. Oke? Nah, yang berikutnya, kalau kita daftarkan semua mukjizat atau tanda-tanda yang Yesus lakukan dalam Injil, ternyata ada seorang ahli yang mencatat sekitar 75-80% mukjizat itu tidak menuntut iman agar ia terjadi. Tapi dia membangkitkan iman. Hanya sedikit yang Yesus memang minta orang itu percaya dulu baru dikasih. Tapi itu bukan aturan umum. Aturan umumnya adalah mau dia percaya nggak percaya, Yesus melakukan mukjizat itu karena tujuannya menunjukkan kemuliaan Allah. Misalnya, gimana orang kerasukan setan mau percaya? Gimana orang mati dibangkitkan kemudian harus percaya dulu gitu. Jadi bukan percaya ketika aku percaya mukjizat itu nyata, itu lagu yang agak menyesatkan itu. Ketika aku percaya mukjizat nggak lagi penting, itu buat saya. Ada ya bonus, nggak ada ya nggak apa-apa. Begitu Pak Abraham. Siap, makasih Pak Pendeta. Ada lagi nih 3, langsung aja ya Pak ya.
Siap. Ini kayaknya dari Pak Jerry dan Bu Ides ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Bukankah lebih baik mencari gereja yang nyaman menurut kita? Atau jika kita belum merasa berfaedah untuk satu gereja adalah tandanya untuk mencari tempat di mana kita lebih berfaedah? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Pak Nurdin lagi, apa perbedaan pencobaan dan ujian sesuai kitab Yakobus 1 ayat 2 dan 3? Ya. Pak Coki tanya, Pak Pendeta, apakah bisa dijelaskan makna iman yang bekerja oleh kasih seperti yang ada di Galatia? Terus bagi orang yang ada dalam Kristus, hal bersunat dan tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Monggo Pak. Iya, terima kasih. Yang pertama, bukankah lebih baik gereja itu yang nyaman gitu? Ya dan tidak. Ianya apa? Tergantung apa yang Anda maksud dengan nyaman, begitu. Kalau nyaman itu berarti kemudian saya bisa nyambung ngomongnya, sana ngomong Batak, saya ngomong Batak, lalu nyaman karena sesama Batak, ya, sesama Manado, sesama Jawa. Maka itu alasan yang terlalu primordial dan akan berbahaya. Oke, karena yang mempersatukan kita bukanlah Kristus yang mencintai perbedaan dan keragaman. Kalau nyaman itu berarti bahwa wah saya ini tersentuh khotbahnya nendang, membuat saya terus tersentuh oleh kasih Allah. Bahaya. Kenapa? Karena kemudian what you feel is the most important factor. Padahal ibadah itu bukan soal what you feel, tetapi who God is for you. Siapa Allah. Nah, karena ketika Allah itu memang bekerja melalui sebuah gereja untuk Anda, kerap kali cara kerja Allah itu membuat ketidaknyamanan, dia mengganggu zona nyaman kita dan lain sebagainya, begitu. Kecuali kalau Anda merasa dalam kepatuhan, ketertundukan pada rencana Allah itu, merasa nyaman untuk ditempa oleh Allah dengan ketidaknyamanan. Nah, maka itu kenyamanan yang sehat menurut saya. Oke, nah itu yang mau saya katakan. Jadi jangan jadikan kenyamanan what you feel, whether you feel comfortable or not, itu menjadi ukuran yang pertama. Yang terpenting sebenarnya adalah apakah gereja tempat Anda beribadah itu membangun Anda menjadi manusia Kristen yang utuh. Bukan hanya kognitif, tapi juga perbuatan, hidup doamu, pertumbuhan iman, dan lain sebagainya. Kalau iya, tetaplah di sana. Yang kedua, apakah gereja itu memberimu ruang untuk mengaktualisasikan hidup seorang murid itu? Dengan cara apa? Dengan cara memberi ruang menjadi aktif dan berbagi. Ya. Yang ketiga, apakah gereja itu kemudian juga bebas dari sandungan-sandungan iman yang substansial. Misalnya begini, sandungan iman yang saya maksud, banyak gereja yang kemudian para pemimpinnya punya skandal seks, atau para pemimpinnya sangat meragukan dalam hal doktrin, atau pemimpinnya melakukan power abuse dan lain sebagainya. Itu gereja yang nggak sehat. Maka saya tidak menyarankan Anda stay di gereja itu setelah Anda melakukan kritik, karena Anda tidak akan bertumbuh. Anda justru akan menjadi kering dan mati, begitu. Oke, nah yang berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan beda pencobaan dan ujian? Standarnya itu begini. Seringkali ya, kalau kita membaca dalam kisah Ayub begitu, dia dicobai oleh iblis. Jadi kira-kira gini, pencobaan itu datangnya dari iblis,
tetapi fungsinya untuk menjatuhkan kita, sedangkan ujian itu bisa dilakukan oleh Allah dan tujuannya untuk kita naik tingkat begitu. Itu standarnya. Nah, tapi peristiwanya bisa satu peristiwa, tapi kemudian ada dua agensi, ada dua agen, yaitu si jahat dan sumber kebaikan, yaitu Allah. Oke, dan mungkin iblis itulah yang bekerja supaya kita jatuh, tapi Allah dalam kuasa Roh Kudusnya menggerakkan kita untuk ayo bangkitlah, ayo bangunlah, ayo bertumbuhlah begitu. Peristiwanya bisa satu, sehingga jangan pernah kita katakan ketika kita menghadapi sebuah masalah, ini ujian dari Allah atau pencobaan dari si jahat begitu. Ya. Peristiwanya satu dan Allah memperkenankan itu hadir, tapi Allah ingin kita kemudian bertumbuh menjadi lebih baik. Iblis juga main di situ untuk membuat kita lebih jatuh dan turun gitu. Ya. Begitu kira-kira yang bisa saya katakan. Sebab Allah sendiri tidak pernah mencobai kita kalau pencobaan itu artinya supaya kita jatuh. Allah nggak pernah. Dan itu salah satu prinsip dalam Yakobus. Kalau kita baca dalam Yakobus 1 ayat 12 ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ada coba, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, ya, tidak dijelaskan oleh siapa, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Nah, kemudian muncullah yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, Yakobus menampilkan agensi yang ketiga, ada si jahat, ada Allah, ada diri sendiri. Dia mengatakan bahwa orang bisa dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi, peristiwanya tunggal, yang main itu banyak. Iblis, Allah, kita sendiri juga. Ketika si jahat itu bekerja, dia membuat kita jatuh, tapi kita sendiri bisa mencobai diri kita. Ya. Jadi banyak kali kita ini jatuh dalam pencobaan, kita nggak bisa menyalahkan si jahat. Kasianlah si jahat itu disalah-salahkan, karena kita sendiri yang bersalah mungkin. Begitu. Tapi yang pasti adalah Allah tidak mencobai, dan Allah mau melalui peristiwa yang dia izinkan itu, kita kemudian bertumbuh begitu. Oke, baik, di Galatia 5 ayatnya, ya, Galatia 5 ayat yang keberapa itu? Yang ke 6 ya. Ya. Saya bacakan ya. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi, konteksnya adalah bahwa Paulus di sini bicara soal kemerdekaan Kristen, kalau saya nggak salah ya. Dan kemerdekaan itu artinya Kristuslah yang kemudian memerdekakan kita. Begitu. Nah, itu diresepsi melalui iman kita, tetapi kemudian iman itu bukan hanya soal aku percaya, ya, apalagi dalam arti notisia, aku percaya pada doktrin-doktrin tertentu, tetapi bahwa kemudian iman itu menciptakan sebuah relasi. Dalam relasi itulah iman itu bekerja. Nah, relasi itulah yang kemudian diistilahkan oleh Paulus dengan kasih. Jadi kasih di sini pertama-tama bukan kasih pada orang lain, kasih uang, tapi kasih kepada Allah di dalam Kristus. Kasih yang memunculkan ketaatan. Gitu. Jadi kira-kira begini. Kalau saudara melakukan yang diminta oleh orang tua karena takut nanti dicambuk atau dihukum, maka itu bukan cinta kasih.
Tetapi kalau Anda punya relasi yang membuat Anda hidup dalam cinta kasih kepada orang tua, maka cinta kasih pada orang tua itu mendorong kita untuk menaati apa yang diminta oleh orang tua. Nah, itu yang Paulus ingin katakan di situ. Maka orang yang mengasihi orang tua, dia akan melakukan yang diminta orang tua, atau yang bahkan tidak diminta oleh orang tua. Dan maka orang itu melakukannya di dalam kemerdekaan. Bukan karena dia takut dihukum. Begitu. Jadi iman yang bekerja oleh kasih di sini sebenarnya ingin menunjuk kepada kepatuhan yang muncul karena relasi cinta kasih itu. Begitu. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan dari Galatia 5 ayat yang ke-6 ini. Dan ini menjadi salah satu prinsip prinsip Paulus sebenarnya. Dalam 1 Tesalonika 1 dia juga berkata bahwa jemaat di Tesalonika itu Paulus mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu. Jadi 3 dimensi yang Paulus selalu katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13 itu. Tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan cinta kasih. Ya, dan yang terbesar adalah kasih. Kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 13 ini bukan kasih uang, memberi makan, enggak. Tapi kasih kepada Allah yang kemudian terwujud ke dalam sesama. Begitu, Pak. Matur nuwun, Pak. Masih ada Sampai 2. Wih, Dari mantap. Ibu Cita, bagaimana menghidupi iman dan perbuatan, tapi tidak jatuh dalam ritual-ritual seperti halnya tercantum dalam Perjanjian Lama. Ini ritualnya banyak banget. Yang kedua dari Ibu Joyce. Ini kaitannya kayaknya dengan COVID. Apakah kita boleh beriman untuk kesembuhan, tapi bagi dokter mustahil? Monggo, Pak. Ya, makasih. Ibu Cita, saya agak khawatir kalau kita terlalu memandang negatif ritual. Sebab ritual itu baik. Yang tidak baik adalah ritualisme. Yaitu ketika ritual dilakukan demi dirinya sendiri. Dan merasa hidup kita oke kalau kita sudah ritual, hidup kita nggak oke kalau kita belum ritual. Tapi ritual itu baik. Saya ingat ketika pacaran itu kami punya ritual. Saya mau tanya dulu. Teman-teman di sini tiap hari doa nggak? Oke, gini ya. Kalau ya, jempol, doa. Berapa kali? 5 kali sehari kan? Oh iya toh, makan 3 kali, bangun tidur, mau tidur kan 5 kan? Oke. Gini ya, oke. Makan doa kan? Ya, tidur doa. Oke, mandi doa nggak? Loh, kenapa nggak doa? Makan mengucap syukur, ya kan? Mau tidur minta bantuan Allah. Mandi, Anda mengucap syukur nggak? Mengucap syukur kan? Kenapa nggak doa? Bayangkan Anda ketemu orang yang reaktif, positif COVID, lalu wah ini pengen pulang mandi kan? Anda mandi kan? Anda nggak mengucap syukur? Kok nggak doa? Syukur, tapi nggak doa. Kenapa? Kenapa? Berdoa. Pertanyaannya. Ya, mandi berdoa. Ya. Pakai baju doa nggak? Enggak. Pakai baju doa nggak? Enggak. Kenapa? Biasanya karena kebiasaan aja. Exactly. Kebiasaan kata lainnya apa? Ritual. Sesuatu yang kita ulang terus, kebiasaan gitu. Apakah salah? Nggak ada yang salah. Tapi, kalau saya pacaran, jangan pacaran, saya menikah ya. Menikah, saya mencintai istri saya 24/7. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, betul? Tapi, saya dan istri saya punya ritual untuk mengucapkan cinta itu. Misalnya setiap Sabtu keluar, jajan keluar. Kalau nggak keluar kayaknya ada yang salah gitu. Nah, apakah ketika saya mengucapkan I love you, dan itu saya ulangi dengan pattern tertentu,
itu ritual. Kalau saya tidak mengucapkan I love you, maka saya tidak mencintai istri saya. Ya mencintai, oke? Tapi somehow saya membutuhkan ekspresi-ekspresi yang kemudian menjadi apa? Ritual, begitu. Jadi ritual itu baik. Yang tidak baik adalah ritualisme. Seolah-olah cinta hanya muncul kalau saya bilang di luar itu saya nggak cinta. Ritual itu baik. Yang tidak baik adalah kalau kemudian kalau saya tidak ritual, kemudian saya tidak mencintai Allah, begitu. Nah, maka bagaimana menghidupi iman yang tidak jatuh dalam ritual? Jangan kebanyakan ritual. Itu satu. Maka jangan kebanyakan ke gereja. Aneh tau, pendeta kok ngomong jangan terlalu aktif di gereja. Karena Indonesia itu ranking 3 seluruh dunia dalam hal orang kecanduan agama. Yang pertama Ethiopia, kedua Senegal, ketiga Indonesia. Wah, agama, ritual gitu. Itu toxic, Bapak Ibu Saudara. Oke. Tapi yang kedua yang lebih penting sebenarnya adalah miliki awareness dan fullness, sadaran terus. Dan semakin sering semakin baik bahwa apapun yang engkau lakukan itu selalu dalam koneksi dengan sang kehidupan, yaitu Allah. Nah, ini yang jauh lebih berat. Seminggu sekali ke gereja, seminggu 3 kali ke gereja. Tapi constant mindfulness bahwa ketika saya makan, ketika saya jalan, ketika saya menghirup nafas, selalu dalam kesadaran dengan Allah. Dan itulah yang terpenting sebenarnya. Begitu. Nah, kalau Anda sudah sampai pada titik itu, awareness, mindfulness, itulah yang disebut sebagai spiritualitas. Bagaimana caranya? Bacalah Labirin Kehidupan yang tadi ditawarkan oleh ya. Karena itu yang saya sangat percaya bahwa spiritualitas itu haruslah setiap hari, sehari, mindfulness itu. Begitu kira-kira Ibu siapa tadi ya? Ibu Cita ya? Iya, Ibu Cita. Ya. Iya. Kemudian Ibu yang Joyce. kedua apakah Ibu Joyce apakah kita boleh beriman untuk kesembuhan? Apakah kita boleh beriman untuk kesembuhan sesuatu yang bagi dokter mustahil? Ya bolehlah. Sangat boleh. Persoalannya adalah belum tentu sembuh. Oke, belum tentu sembuh. Nah, ujiannya adalah bagaimana kalau memang nggak sembuh, apakah Anda tetap mau beriman atau enggak? Kalau Anda beriman untuk sesuatu yang belum tentu sembuh, kemudian disembuhkan oleh Allah, ya puji Tuhan. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalau memang kemudian harus mati kekasih Anda atau Anda sendiri, apakah Anda tetap beriman? Oke? Dan kalau Anda tetap beriman, maka puji Tuhan. Tapi kalau Anda mensyaratkan kepada Allah, aku baru mau beriman loh kalau aku sembuh atau orang yang kukasih ini sembuh, maka menurut saya itu iman transaksional, iman yang acak-acak. Dan di situ kesalahan kita. Jadi nggak apa-apa beriman, oh pasti sembuh ya. Tapi kalau nggak sembuh ya oke, nggak apa-apa. Gitu. Jadi dengan kata lain, poinnya bukan soal ini sembuh atau tidak sembuh, begitu. Tapi percaya bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik melalui ketidaksembuhan atau kesembuhan itu. Begitu, Ibu Joyce. Ya. Ada lagi Pak, masih ada waktu. Oke. Ini kebetulan pernah didiskusikan di kalau Pak Pendeta lagi nggak ada. Pertanyaannya begini. Mengapa jiwa dan roh dipisahkan? Dan apa perbedaan antara jiwa dan roh? Itu dikutip dari kitab Ibrani 4 ayat 12. Oke. Ya. Firman yang tajam seperti pedang. Baik, Ya. Begini. Dalam teologi itu dikenal apa yang disebut sebagai antropologi Kristen. Antropologi Kristen itu artinya pemahaman Kristen mengenai siapa antropos atau manusia. Dan antropologi Kristen, pemahaman para penulis Alkitab tentang siapa manusia sangat dipengaruhi oleh filsafat-filsafat yang berkembang di luar gereja.
pada masa itu filsafat yang paling dominan ada dua, yaitu filsafat Aristotelian dan filsafat Platonis. Oke, nah itu ada anak-anak cabangnya juga. Nah, ada filsafat yang menekankan bahwa manusia itu terdiri atas dua unsur, unsur eksternal, tubuh, dan unsur internal. Entah itu disebut jiwa, entah itu disebut roh. Ada yang disebut trikotomi, yaitu yang membedakan manusia menjadi tiga, yaitu tubuh, jiwa atau psyche, dan roh atau pneuma. Ada lagi yang membaginya menjadi empat, yaitu tubuh, jiwa, roh, pikiran. Oke, atau kehendak. Ya, atau logos ya. Jadi macam-macam sekali. Oke, itu catatan saya yang pertama. Catatan yang kedua adalah para penulis Alkitab sangat dipengaruhi oleh bahasa-bahasa yang beredar di sekitar. Entah itu hanya soal dua dan roh, atau tiga tubuh roh jiwa, atau tubuh roh jiwa dan pikiran, apapun itu dipakai untuk kemudian dilawan. Dengan kata lain, penulis Alkitab ini memakai bahasanya Plato, tapi tidak Platonis. Kenapa tidak Platonis? Karena pemahaman dasarnya adalah Yahudi. Yahudi itu satu. Tapi bahasanya itu bahasa dari luaran. Untuk melawan itu. Sebagai contoh, mari kita lihat Galatia 5. Kalau kita lihat Galatia 5, Paulus itu memakai bahasanya Plato di sini. Galatia 5 ayat 16 misalnya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya. Jadi itu kan kelihatan nih dua nih, roh tubuh dan roh, daging dan roh. Itu kan kayaknya berlawanan. Tapi Paulus anti-Platonis walaupun bahasanya Platonis. Kenapa? Karena dalam teks ini yang mau dikatakan begini. Yoas ini satu utuh, disebut hidup dalam keinginan roh. Kalau Yoas yang satu ini berorientasi kepada Allah sepenuhnya. Disebut hidup dalam keinginan daging kalau Yoas yang satu ini berorientasi kepada yang bukan Allah. Oke, jadi prinsip Kristen adalah kesatuan. Jangan pernah dibagi dua, roh dan tubuh, atau tiga, roh, tubuh, jiwa. Oke, lalu kita bikin daftar. Apa sih yang keinginan roh? Doa, baca Alkitab, nyanyi bagi Tuhan, ikut paduan suara di gereja. Yang daging itu apa? Ngemol, olahraga, seks, ya. Dugem, itu keinginan daging. Itu salah. Itu bukan Kristen. Seks itu daging atau roh? Tergantung. Kalau kita menikmati seks itu dalam cinta kasih dan kesetiaan, maka itu sungguh-sungguh rohani. Ya enggak? Ya. Kalau kita olahraga, daging atau roh? Kalau kita alami itu sebagai kesadaran untuk sehat, dan dengan itu kita bisa bekerja dan mempermuliakan Allah melalui pelayanan, itu rohani. Belanja, itu rohani atau jasmani? Tergantung. Ya kan? Kalau kita belanja memang supaya kita bisa beli dan membuat hidup kita bisa makan secukup, ya itu sesuatu yang rohani karena semuanya demi kemuliaan Tuhan. Doa, rohani atau jasmani? Tergantung. Ya, kalau Pak Happy berdoa, Tuhan, bisakah perempuan di sampingku dilukir dengan tetangga sebelah? Itu bukan cuman jasmani, itu nerakawi, Pak. Walaupun doa atas nama Yesus loh. Kalau saya khotbah, itu rohani atau jasmani? Tergantung. Kalau saya khotbah hanya untuk cari popularitas misalnya, itu sangat berlawanan dengan keinginan roh. Gitu. Jadi jangan nilai sesuatu dari apakah dia kelihatannya gerejawi atau kristiani atau tidak. Manusia dalam keutuhannya semua untuk Allah,
tubuh roh jiwa, atau bukan untuk Allah. Begitu, ya. Maka manusia yang utuh itu juga hidup dalam Kristus, mati dalam Kristus, dibangkitkan di dalam Kristus. Begitu. Begitu, Bu Gita. Saya waktu yang diberikan udah tinggal 10 menit, Pak, buat tanya jawab. Itu sebelum saya kembalikan ke Bu Gita. Mungkin Bapak ada closing buat tanya jawab, Pak? Nanti biar tutupnya di Bu Gita. Sebaiknya tidak saya close supaya menjadi pengembaraan terus-menerus buat kita semua. Baik, Bu Gita sudah tidak ada lagi yang nanya. Saya kembalikan ke Anda, silakan. Terima kasih Pak Yoas, pertanyaannya banyak banget karena ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tabungan. Oh, oke. Jadi kita ini setiap weekend di waktu jam yang sama kita berfellowship karena kita mandiri tanpa pendeta, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita tabung. Jadi nanti pas pendeta datang langsung kita tanyain. Semoga bisa menjawab sekaligus menggelisahkan. Jadi nanti Om Tante teman-teman next week kita kegelisahan kita bahas ya. Hasil dari pembahasan di minggu ini. Oke, kalau gitu sebelum kita silakan Om. Oke. Kalau gitu mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan ceramah interaktif ini. Sungguh kami bersyukur dapat memahami iman yang otentik yang baru kami dengarkan. Tuhan mampukan kami untuk dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di tengah-tengah keluarga, pelayanan di gereja kami masing-masing, bahkan di tengah-tengah marketplace kami masing-masing. Jadikan kami menjadi alat-Mu untuk menjadi saksi yang hidup lewat iman yang kami miliki. Sehingga tangan-tangan kami yang kecil ini dapat menghasilkan karya-karya-Mu yang agung dan seraya memuliakan nama-Mu. Bapa yang rahmani, berkati setiap orang yang hadir dalam Zoom meeting ini, terlebih untuk Pendeta Yoas Adi Prasetya. Engkau berkati pelayanannya dan peliharakan kesehatannya, beserta keluarga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih. Kasih. Terima kasih banyak Pak Yoas. Sama-sama, terima kasih. Ada Pak Yoas di sini, terima kasih banyak Om Tante, teman-teman, Bapak Ibu tamu juga terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat sharing kita malam hari ini. Silakan, acara sudah selesai. Ricky bisa di stop recordingnya, Ricky dan Coki. Silakan bagi Bapak Ibu yang